negara anggota Aliansi Pertahanan Atlantik Utara NATO membuka kemungkinan pengiriman pasukan ke Ukraina. Mengutip Republika pada Minggu 11 Juni 2023, mantan petinggi NATO Andreas Rasmussen mengatakan langkah tersebut jadi pertimbangan bila negara anggota lain termasuk Amerika Serikat tidak menawarkan jaminan keamanan signifikan ke Kiev pada konferensi tingkat tinggi KTT NATO pada Juli mendatang. Rasmussen yang kini menjabat sebagai penasehat resmi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut Polandia bakal jadi salah satu negara yang akan memberi bantuan nyata tersebut. Dia mengatakan bahwa jika NATO tidak dapat menyepakati jalan yang jelas ke depan untuk Ukraina, ada kemungkinan yang jelas bahwa beberapa negara secara individual dapat mengambil tindakan. Seperti yang diketahui bahwa Polandia sangat terlibat dalam memberikan bantuan nyata kepada Ukraina. Dirinya tidak akan mengecualikan kemungkinan Polandia akan terlibat lebih kuat dalam konteks ini secara nasional dan diikuti oleh negara-negara Baltik, mungkin termasuk kemungkinan pasukan di lapangan. Dia rasa Polandia akan dengan serius mempertimbangkan untuk masuk dan membentuk koalisi jika Ukraina tidak mendapatkan apapun di Vilnius. Uni Eropa tidak boleh meremehkan perasaan Polandia. Polandia merasa bahwa Eropa Barat sudah terlalu lama tidak mendengarkan peringatan mereka terkait mentalitas Rusia yang sebenarnya. Lebih lanjut, Rasmussen memandang pemberian jaminan keamanan kepada Ukraina merupakan hal penting yang harus dilakukan anggota NATO. Ia pun menekankan hal tersebut pada setiap kunjungan ke berbagai wilayah di Eropa dan Amerika Serikat, khususnya jelang KTT di Vilnius, Lithuania. Menurut Rasmussen adalah sepenuhnya sah bagi Ukraina untuk mencari bantuan militer semacam itu. Pernyataan Rasmussen juga disebut dapat diartikan sebagai ancaman terhadap persatuan NATO. Jerman sendiri dikabarkan tetap waspada untuk bertindak terlalu jauh karena mengkhawatirkan dapat memprovokasi Rusia. Rasmussen lebih lanjut mengatakan bahwa sangat penting bagi Ukraina menerima jaminan keamanan tertulis sebaiknya sebelum KTT berlangsung, namun di luar kerangka kerja NATO. Jaminan keamanan itu mencakup pembagian intelijen, pelatihan bersama Ukraina, meningkatkan produksi amunisi, interoperabilitas NATO, dan pasokan senjata yang cukup untuk mencegah serangan lebih lanjut dari Rusia. Meski demikian, dia memperingatkan bahwa jaminan keamanan saja tidak akan cukup. Rasmussen kembali menegaskan bahwa beberapa sekutu NATO mungkin mendukung jaminan keamanan untuk benar-benar menghindari diskusi nyata tentang aspirasi keanggotaan Ukraina. Mereka berharap dengan memberikan jaminan keamanan mereka dapat terhindar dari pertanyaan tersebut. Rasmussen tidak berpikir itu mungkin. Dia pikir masalah bergabungnya Ukraina di NATO akan diangkat pada KTT di Vilnius. Dirinya telah berbicara dengan beberapa pemimpin Eropa Timur dan ada sekelompok sekutu keras Eropa Timur Tengah yang menginginkan setidaknya jalan yang jelas bagi Ukraina menuju keanggotaan NATO. Dia mengatakan bahwa sejarah menunjukkan berbahaya meninggalkan Ukraina di ruang tunggu NATO tanpa batas waktu. Jalan menuju keanggotaan itu, kata Rasmussen, harus mengecualikan pengaturan pasyarat seperti rencana aksi keanggotaan NATO, sesuatu yang tidak perlu diadopsi oleh Swedia maupun Finlandia sebagai bagian dari jalur keanggotaan mereka. Apapun yang kurang dari itu akan mengecewakan Ukraina. Dia menolak argumen bahwa Ukraina tidak dapat ditawari jalan menuju keanggotaan NATO sampai perang dengan Rusia berakhir, dengan mengatakan bahwa itu akan memberikan Putin hak veto. Pernyataan Rasmussen muncul setelah Sekjen NATO Jens Stoltenberg mengatakan bahwa isu jaminan keamanan akan menjadi agenda KTT NATO di Vilnius. Namun dia menambahkan bahwa NATO hanya memberikan jaminan keamanan penuh kepada anggota tetap. Sementara itu, Duta Besar AS untuk NATO Julian Schmidt mengungkapkan pihaknya sedang melihat serangkaian opsi untuk memberi sinyal bahwa Ukraina semakin maju dan hubungannya dengan NATO. Lebih dari 10 negara dari 31 anggota NATO tidak ingin Ukraina bergabung dengan blok militer pimpinan Amerika Serikat itu. Hal tersebut diungkapkan Igor Zovka, wakil kepala kantor Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dalam postingan di akun Facebooknya, Zovka menyatakan bahwa Kiev telah menandatangani 20 deklarasi dukung untuk keanggotaannya di NATO. Ini berarti 11 negara anggota blok militer itu menolak untuk mendukung aplikasi Kiev. Zovka menerbitkan postingannya beberapa jam setelah Zelensky dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menandatangani dokumen di Kiev yang menandakan persetujuan Ottawa agar Ukraina menjadi bagian dari NATO.
Deklarasi bersama dengan jelas memperbaiki dukungan untuk keanggotaan Ukraina di NATO dari pihak Kanada segera setelah kondisi memungkinkan. Ini adalah kata-kata terkuat di antara semua negara G7 yang merupakan anggota NATO. Deklarasi serupa juga baru-baru ini ditandatangani dengan pemerintah Rumania. Ada serangkaian opsi bagi NATO untuk melakukannya, tulis Zovka seperti dikutip dari Russia Today pada Senin 12 Juni 2023. Menurut Wakil Kepala Kantor Zelensky itu, perkembangan tersebut adalah tahap lain persiapan untuk kesuksesan KTT NATO di Vilnius pada bulan Juli untuk Ukraina. Awal pekan ini utusan AS untuk NATO, Juliane Smith, mengatakan kepada Politico bahwa undangan yang tepat bergabung dengan NATO untuk Ukraina tidak mungkin selama Kiev tetap berkonflik dengan Moskow. Namun Smith menunjukkan bahwa selama pertemuan yang akan datang di ibu kota Lituania, blok tersebut masih ingin mengirimkan pesan ke Kiev bahwa mereka bertekad untuk terus membantunya dalam jangka panjang. Rusia yang melihat ekspansi NATO ke arah timur sebagai ancaman keamanan utama telah menjadikan dorongan Kiev untuk bergabung dengan aliansi militer pimpinan AS di antara alasan utama untuk meluncurkan operasi militernya di Ukraina lebih dari setahun yang lalu. Persoalan terkait aksesi keanggotaan Ukraina ke dalam Fakta Pertahanan Atlantik Utara NATO akan diputuskan setelah konflik Rusia dan Ukraina berakhir. Kami bergerak menuju pembentukan Dewan NATO Ukraina tetap. Ini merupakan langkah penting karena melibatkan Kiev dalam membuat keputusan internasional, kata Wakil Perdana Menteri Italia dan Menteri Luar Negeri Antonio Tajani. Menurut Tajani, negara-negara anggota NATO akan menentukan jalan untuk aksesi Ukraina ke dalam aliansi militer tersebut pada konferensi tingkat tinggi KTT NATO di Vilnius, Lituania pada Juli mendatang. Tajani juga mengatakan bahwa kunjungan KHS tersebut menjadi kesempatan untuk menegaskan kembali solidaritas transatlantik dengan Washington dan visi bersama mengenai krisis Ukraina. Italia berharap serangan balasan Ukraina terhadap Rusia menjadi langkah menuju perdamaian. Kami tidak mengirim F-16 hanya karena kami tidak memilikinya, dan untuk alasan yang sama kami tidak dapat melakukan pelatihan penerbangan di pesawat itu. Paket kami meliputi perlengkapan militer, seragam, rompi anti peluru, dan amunisi, kata Tajani menjawab pertanyaan terkait bantuan Italia ke Ukraina. Meski demikian, dia mengatakan bahwa Italia telah mempromosikan aksesi Ukraina ke Uni Eropa.